Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan isi dompetnya juga harus sehat juga ya guys ya, agar nggak lesu lah dalam menjalani hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Maka dari itu, siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan oleh aksi pengeboman di salah satu rumah sakit di Istanbul, Turki. Karena kejadian tersebut, lebih dari 100 orang meninggal serta 79 cedera dan terus bertambah. 10 warga Amerika Serikat yang merupakan dokter ahli bedah meninggal dunia, salah satunya dokter ahli bedah beserta putrinya. Pengeboman ini termasuk salah satu pengeboman besar yang terjadi di negara Turki. Scene beralih di Amerika Serikat. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan oleh seorang perempuan bernama Abi yang terpukul melihat Ryan, suaminya yang bekerja sebagai dokter ahli bedah, dan Audrey, anaknya yang menjadi korban pengeboman di rumah sakit Istanbul, Turki. Sekedar informasi, Abi merupakan anggota CIA yang bertugas menjadi salah satu analis. Scene beralih pada Abi dan seorang pria tua bernama Silas. Di sana Abi meminta izin untuk berpindah tugas ke Citadel, yaitu CIA yang berada di Ankara, Turki. Namun Silas melarang Abi untuk tugas di sana dan mengatakan bahwa akan ada yang bertugas di sana, sehingga Abi tidak perlu meninggalkan Amerika Serikat. Namun akhirnya Silas menyuruh Abi untuk pergi ke Citadel karena tekad Abi yang kuat untuk mengungkap teroris yang membunuh suami dan anaknya. Selanjutnya kita diperlihatkan oleh keadaan sekitar Citadel yang merupakan pangkalan rahasia yang berada di Gudun Yordania. Di sana terdapat 5 intelijen rahasia dari 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang disebut dengan Five Eyes. Selain itu, karena lokasi Citadel berada di sana, terdapat perwakilan dari komunitas intelijen Israel atau disebut Mossad. Kita dihadapkan oleh 10 bulan setelah kejadian pengumuman di Istanbul. Kita diperlihatkan oleh Abi yang juga telah 10 bulan bertugas di Citadel. Abi menceritakan kepada Silas bahwa orang yang selama ini dia selidiki bernama Farhan tidak mungkin menjadi tersangka tunggal aksi pengumuman tersebut. Abi menganalisis kembali apa yang ia dapatkan setelah menginterogasi Farhan. Farhan yang bekerja sebagai pengusaha mengaku tidak bersalah dan tak tahu apa-apa terkait pengeboman di Istanbul. About my business to feed. I don't know. Scene beralih di dalam ruang tahanan. Kita diperlihatkan oleh Farhan dan 2 agen CIA yang menjaga Farhan bernama Miller dan Briggs. Melihat kekacauan di dalam ruangan, Abi memasuki ruangan dan meminta Miller untuk tidak bersikap terlalu arogan kepada Farhan. Namun Miller menolak dengan alasan bahwa semua keputusan yang diambil Abi selama menjadi pemimpin tidak pernah tepat. Selanjutnya setelah menganalisis Farhan, Abi meminta Farhan memberitahu apa yang ia ketahui. Karena perusahaan di Ankara tempat Farhan berdagang pupuk adalah perusahaan dengan pemasok besar kepada organisasi teroris bernama Al-Makes. Namun Farhan mengatakan bahwa ia tak mengetahui apapun, tapi malah keceplosan menyebut nama Hechit. Selanjutnya Abi memberikan informasi ke CIA di Virginia bahwa kemungkinan target berikutnya adalah Hechit di Ankara. Kita diperlihatkan oleh Mia yang juga merupakan karyawan CIA dan menginfokan bahwa Rashid menunggunya di ruang santai. Dirasa ada keadaan darurat, ternyata sebagian karyawan CIA merayakan ulang tahun Abi. Namun Abi mengira bahwa orang yang ingin mengirim Abi kembali ke Washington, Amerika adalah Rashid. Namun Rashid menyangkal hal itu. Scene beralih di Ankara, Turki. Anggota CIA berusaha untuk menangkap Hechit setelah sebelumnya Hechit membunuh beberapa orang di kantor tersebut. Setelah bertemu dengan anggota CIA, Hechit tak melakukan perlawanan apapun dan membiarkan dirinya ditangkap. Beralih di Citadel, yang diberitahu oleh Special Operations bahwa mereka membawa Hechit ke Citadel. Namun meskipun telah mendapatkan kemungkinan pelaku selanjutnya, Abi tampak terkejut mungkin karena khawatir kedatangan tersebut akan berdampak baik atau buruk di Citadel selanjutnya. Sementara di ruang dapur, kita diperhatikan oleh Kapelan Uri dan Miller yang dikejutkan oleh berita bahwa Hechit telah ditemukan di Ankara dan akan ditransfer di Citadel.
Setelah mengetahui bahwa Hechid akan tiba di Citadel, Uri meminta Abi untuk mengizinkannya menginterogasi Farhan, mengingat mereka memiliki tugas yang sama dengan yang lain. Namun Abi menolak karena ini adalah lokasi 5S dan dia tidak suka cara Mossad menginterogasi. Kembali pada Miller, Kaplan dan Uri berbincang mengenai Hechid. Miller memberi informasi bahwa Hechid pernah membunuh 3 agen yang bertugas dengan melepas kulit wajah mereka agar tak dapat dikenali. Sedangkan Uri memberi informasi bahwa di Mossad telah mencari Hechid cukup lama saat Hechid bekerja di Iran, lalu pindah ke Saudi dan Libya. Bahkan Hechid mandi menggunakan darah para korbannya saat air mati. Singkat cerita, Hechid bersama pasukan Sustin Delta tiba di Citadel untuk menginterogasi Hechid. Perjalanan Hechid ke sana dipimpin oleh Kapten Palau dengan membawa Tessa sebagai penerjemah. Kapten Palau mengajak Rashid untuk berbincang dan menginfokan bahwa Kapten Palau meminta kepada Rashid untuk mengizinkannya menginterogasi Hechid selama 45 menit tanpa kamera dan rekaman. Mendengar hal itu, Abi syok dan marah kepada Rashid yang mengizinkan hal itu. Namun Rashid mengaku tak bisa menolak sebab mereka mendapat perintah tertulis dari Silas, yaitu orang yang berkuasa. Hechid akhirnya masuk ke dalam ruang interogasi, sementara Mia diperintahkan oleh Rashid untuk mematikan akses kamera dan rekaman. Namun Mia sempat menolak karena hal itu menyalahi aturan. Hingga akhirnya Mia mengikuti perintah Rashid karena hal itu atas perintah Silas. Kapten menginterogasi Hechid seperti pada umumnya, menggunakan bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh Hechid. Hechid menolak untuk memberitahu untuk siapa dia bekerja, sehingga Kapten Palau meminta timnya untuk menggantung Hechid. Tak berselang lama, saat Abi berusaha untuk mengumpulkan berkas-berkas pengeboman, Abi mendengar dari pusat informasi bahwa terdapat suara tembakan di ruang interogasi. Mendengar hal itu, Abi meminta Mia untuk menghidupkan kamera, namun ternyata kamera tersebut sudah dihalangi oleh orang yang berada di ruang interogasi, sehingga Rashid mengaktifkan kode merah, yang artinya seluruh personil harus siaga dan menyiapkan senjata. Personil Citadel pun bersiap dengan senjatanya untuk membuka pintu interogasi. Dan benar saja, saat pintu itu berhasil dibuka, personil Delta di bawah pimpinan Kapten Palau pun berceceran bersimbah ale-ale di Strawberry. Di sana kita melihat pria berbaju putih yang digunakan oleh Hechid sebelumnya telah terpujur kaku bersimbah ale-ale Strawberry. Keadaan semakin memburuk, namun Kapten Palau masih sempat sadar dan akhirnya dibawa ke ruang medis untuk segera dioperasi. Tak berselang lama, pria menggunakan penutup kepala tiba-tiba mengunci ruang operasi dan menutup kamera CCTV saat Rashid dan seorang dokter menangani Kapten Palau. Dan lihat apa yang pria itu lakukan. Teroris itu menikam semua orang dengan keji. Pria yang Rashid kira adalah salah satu tim Delta, nyatanya adalah Hechid. Scene beralih di ruang interogasi. Pasukan Citadel yang belum menyadari bahwa pria tersebut bukanlah Hechid malah menuduh pasukan Delta karena membunuh tahanan mereka. Namun saat menyadari ada yang ganjal, mereka pun panik ketar-ketir. Abi mengajak Uri untuk kembali ke ruang operasi untuk melihat kondisi Kapten Palau dan teman-temannya. Namun malah berakhir tragis karena harus mengucap kata-kata perpisahan kepada Rashid. Setelah kepergian Rashid, Abi pergi menemui Mia sebagai pusat informasi, sehingga Abi bisa mendapat petunjuk mengenai keberadaan Hechid. Dan benar saja, setibanya di sana, Abi dan Uri melihat kondisi ruangan yang berantakan dan Mia yang sudah meninggoy. Abi akhirnya memutuskan untuk mengunci seluruh ruangan Citadel. Scene beralih pada Hechid yang berhasil masuk ke ruang tahanan dan membunuh para penjaga. Hechid bahkan membuka seluruh pintu sel tahanan. Semakin kacau, justru sekarang para tahanan memberontak kepada pihak CIA yang memanfaatkan kekacauan ini hingga memerangi agen CIA. Dan terjadilah keributan. Abi akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari Amerika Serikat. Akan tetapi, akses eksternal mereka disegel karena kabel yang terputus. Oleh karena itu, mereka harus memberi kabar ke Amerika paling lambat 1 jam. Lebih dari itu, maka pihak Amerika akan mengirim drone untuk mengebom Citadel. Karena jika mereka tidak memberi kabar, mereka dianggap kalah dari serangan lawan, sehingga lawan mereka dianggap berbahaya untuk negara.
Scene beralih pada sel tahanan. Keributan masih terjadi di antara CIA dan para tahanan. Namun Hatchet malah semakin membuat film seru dengan mematikan aliran listrik. Jadi perang sambil gelap-gelapan ya guys ya. Bahkan salah satu tahanan memilih untuk menghabisi Miller. Namun Miller bergegas menembak pria tersebut hingga beberapa kali. Namun nasib sial menimpa Jordan yang meninggoy karena serangan palu dari Hatchet. Uri, Abi, dan Tessa memasuki ruang tahanan. Sementara Uri memeriksa Jordan yang telah meninggoy, Miller dan Abi menginterogasi Farhan mengenai tujuan Hatchet ke sini. Namun Farhan menolak untuk bicara. Uri memberikan informasi kepada Abi mengenai titik lokasi Hatchet melalui kamera pengawas. Abi pun tiba di ruang server dan memastikan bahwa Hatchet tak bisa membobol ruang server karena ruang server berisi tempat penyimpanan seluruh dokumen penting para buronan dan tahanan, termasuk Hatchet dan Farhan sebagai tersangka pengeboman di Istanbul. Namun informasi telat. Abi yang sudah mengajak Tessa masuk ke dalam ruang server ternyata malah mendapat informasi dari Uri bahwa Tessa adalah orang yang membunuh Mia, dan perkelahian pun dimulai. Bahkan Tessa meledakkan bom di ruang server agar semua bukti dapat terbakar. Usut punya usut, ternyata Tessa malah bersekutu dengan Hatchet. Namun Abi dapat melumpuhkan Tessa dan menahannya meskipun ia belum berhasil membuat Tessa meninggoy. Di saat yang sama juga kita menemui perselisihan antara Miller dan Abi. Miller membenci keputusan Abi yang masih ingin menangkap Hatchet hidup-hidup untuk menemukan sumber utama dari pengeboman. Sementara Miller ingin semua anggota CIA keluar dari sana dan membakar tempat itu agar Hatchet juga ikut terbunuh. Abi ingin mengambil senjata untuk persiapan perang. Namun tiba-tiba mereka dihadapkan oleh suara ledakan yang nyaris membuat mereka terluka dan kehilangan semua senjata. Miller yang mendengar suara ledakan akhirnya memaksa Briggs untuk membuka pintu agar dia bisa menginterogasi Tessa. Abi dan anggota lainnya akhirnya menyusuri suara radio di dapur yang sengaja dihidupkan oleh Hatchet untuk mempermainkan pasukan CIA. Dan benar saja, Kaplan tidak membawa senjata akhirnya menjadi sandera Hatchet, sementara Weasley meninggoy. Setelah berkeliling dengan waktu yang tersisa hanya beberapa menit saja, Abi berhasil menemukan bahwa Hatchet baru saja keluar dari kamarnya. Di waktu yang sama, Miller berhasil mematahkan jari Tessa satu persatu karena Tessa tak segera memberikan penjelasan tentang tujuan Hatchet ke sana. Lalu akhirnya Tessa mengatakan bahwa Hatchet kemari untuk menjemput Farhan, maka mereka cukup memberikan Farhan kepada Hatchet. Miller yang mengetahui bahwa tujuan Hatchet adalah Farhan, mengambil keputusan untuk menangkap Farhan untuk diberikan kepada Hatchet agar permasalahan cepat selesai dan mereka masih bisa selamat. Abi lalu mendatangi lokasi untuk mencegat Miller, namun Miller justru semakin percaya diri untuk mengambil keputusan sendiri dan menembak Tessa tepat di kepalanya. Karena itu, Miller akhirnya memimpin operasional dan menyandra Abi agar tidak banyak bacot dalam keputusan Miller. Sementara Miller dengan percaya diri mengajak psikopat Hatchet untuk berdiskusi. Dia membawa Farhan keluar dari sana dan mereka bebas dari Hatchet. Dan terjadilah baku hantam yang membuat Briggs dan Miller terbunuh di tangan Hatchet. Singkat cerita, Uri akhirnya mengetahui bahwa Abi disandra oleh Miller dan bergegas melepaskan Abi. Scene beralih kembali pada Farhan dan Hatchet yang sekarang bersatu. Di pikiran Farhan, Hatchet akan menjemput Farhan dan pergi dari sana. Justru yang terjadi adalah Hatchet membunuh Farhan karena takut rahasianya terbongkar. Padahal Farhan juga berharap untuk diselamatkan dari sana. Tak berselang lama, Uri dan Abi akhirnya mengetahui bahwa Farhan telah meninggoy. Melihat Hatchet semakin menjadi-jadi, akhirnya Abi menyuruh Uri untuk menembak Hatchet di tempat jika Uri menemukannya. Sementara Abi pergi ke terminal radio untuk menghubungkan sinyal agar dapat menghentikan pasukan Amerika yang mungkin sudah bersiap untuk mengebom Citadel. Ternyata Hatchet mendengar trik mereka. Oleh karena itu, Hatchet menyuruh kapelan untuk menggunakan baju miliknya dan juga penutup kepala agar Uri mengira bahwa itu adalah Hatchet dan menembaknya.
Dan benar saja, melihat kalung di leher pria itu membuat Uri tersadar bahwa pria itu bukanlah Echid yang ia incar. Dan pertarungan antara Echid dan Uri pun dimulai, yang membuat Uri meninggoy. Di waktu yang sama, Abi berusaha meyakinkan CIA Amerika agar tak langsung mengirimkan drone dan mengebom Citadel. Namun hal itu ditolak oleh pihak Amerika, bahkan drone sudah dalam perjalanan ke Citadel. Mendengar hal itu, Abi langsung masuk ke dalam lagi dan berupaya untuk melumpuhkan Echid dengan menembaknya. Sebelum membunuh Echid, Abi menanyakan kembali kebenaran apa yang ia analisis selama ini, bahwa itu bukan bom, melainkan serangan drone dari Amerika yang ternyata dikirim oleh Silas. Farhan hanya dijadikan pemula agar Echid bisa masuk ke dalam Citadel dan menghabisi Citadel. Tak berselang lama, bom yang diletakkan Tessa di ruang server menghabisi seluruh bukti-bukti hasil analisis Abi terhadap kasus pengeboman yang menewaskan 180 lebih jiwa. Di sesi terakhir kita diperlihatkan oleh Abi yang mengunci pintu agar Echid tak dapat keluar di saat kakinya lumpuh dan meledakkan ruang tersebut. Beriringan dengan berjalannya waktu yang tersisa hanya beberapa menit saja, Abi berusaha menjauh dari Citadel agar bebas dari pengeboman yang juga direncanakan oleh Silas. Tango team to Langley, we've neutralized the... Dirasa Silas tak ada yang selamat, nyatanya ada perempuan tangguh bernama Abi yang masih hidup. Hingga penutupan film kita diperlihatkan oleh Abi yang sedang dalam perjalanan pulang dan ingin membalaskan dendamnya pada monster yang masih berkeliaran di luar sana. Dan film pun selesai. Ya, mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.